Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Arrival time on this route is similar to Talsihigo, Taljagarawi, Rota Pembangunan Cibinong. Baik. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah pertemukan kita sepekan sebelum Ramadan. Karenanya tema kita insyaallah taala kita akan membahas tentang tema besarnya itu adalah koreksi total puasamu. Subtemanya adalah mengetuk pintu surga raya. Dan ini insyaallah akan berseri tentang pembahasan yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Dan insyaallah pekan berikutnya juga kita akan bahas fikih tentang bulan Ramadan insyaallah taala. Jadi tema kita pada kesempatan ini adalah mengetuk pintu Ar-Rayyan. Kita tahu bahwa tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala dari puasa yang dilakukan. Bahkan bisa jadi seluruh ibadah yang dilakukan itu sia-sia. Karenanya kita harus lakukan evaluasi supaya kita tahu mana yang harus dikoreksi dan mana yang harus dipertahankan dari amal yang kita lakukan itu, agar kita bisa mengetuk pintu Ar-Rayyan. Dan ini tidak mudah, mengingat Rasulullah SAW itu memberikan pernyataan secara tegas di hadapan para sahabat. Padahal kita tahu bagaimana kualitas iman, ilmu dan pengamalan para sahabat itu tidak dilakukan lagi. Walaupun demikian, Rasulullah SAW masih mengatakan pada mereka atau di hadapan mereka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad dan yang lainnya dari dua sahabat mulia, Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sahabat mulia
Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahr." Berapa banyak orang melakukan puasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus, dan berapa banyak orang melakukan qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail yang ia peroleh hanya begadang. Artinya puasa yang dilakukan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu nggak ada artinya. Betul dia tidak makan, tidak minum sejak waktu imsak tiba, ketika fajar shadiq itu muncul, ditandai dengan masuknya waktu subuh, adzan dikumandangkan, dia menghindarkan diri dari hal yang membatalkan puasa, mampu menahan diri tidak makan dan minum sampai terbenam matahari, ditandai dengan dikumandangkan adzan maghrib. Dia nggak makan, nggak minum, tetapi dia tidak dapat apa-apa dari puasa yang ia lakukan selain hanya lapar dan haus. Dan ini mayoritas. Dan jangan-jangan itu kita, padahal puasa ini bisa memberikan harapan baru ya, kepada orang yang pesimis untuk masuk surga. Bukan hanya harapan baru, tetapi kemudian ada peluang untuk masuk surga dengan pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Nah, di malam hari, amal yang nyaris tidak pernah ditinggalkan kecuali udzur atau yang malas, yaitu qiyamul lail. Hampir semua kaum muslimin mayoritas melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah nyatakan berapa banyak orang melakukan qiyamul lail, tetapi dari qiyamul lail yang ia peroleh itu hanya begadang, artinya nggak dapat apa-apa. Padahal qiyamul lail ini luar biasa keistimewaannya. Nanti pada waktunya kita bahas, mulai dari masyru'iyahnya, dasar hukumnya apa, status hukumnya apa, keistimewaannya apa, teknis pelaksanaannya seperti apa, dan ditarakannya seperti apa. Nanti pada waktunya kita bahas insyaallah ta'ala. Ya kan? Dan yang paling istimewa dari qiyamul lail ini bisa melebur dosa-dosa kita. Dan ini modal utama bagi seorang untuk masuk surga. Ya kan? Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengasih pernyataan ini di hadapan sahabat dengan kualitas yang telah tersebut tadi. Kalau Rasulullah SAW memperingatkan kepada masyarakat binaan beliau yang tidak mungkin melakukan puasa itu dengan asal-asalan, ya kan, karena tingkat keimanan yang luar biasa mereka. Ini artinya peringatan bagi kita bahwa kita yang jauh, katakanlah jarak kita dengan Rasulullah SAW, jarak kita dengan sunnah Rasulullah SAW, masih ada jarak begitu jauh kan? Karena umumnya ngaji hanya sebulan sekali, sepekan sekali, itu pun kalau lagi mau. Padahal ibadah ini harus dilakukan paling tidak setahun sekali.
Tetapi orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan itu tidak banyak. Karena menganggap puasa ini tiap tahun dilakukan, ya paling kayak gitu-gitu aja gitu. Sama dengan sholat, justru semakin sering seorang melakukan sesuatu, apalagi jarang, biasanya mereka tidak memberikan perhatian khusus kepada amal itu. Dilakukan secara asal, ya kan? Maksud hati pengen dapat pahala, keyakinannya ibadahnya benar, ternyata dalam pandangan agama, ya kan? Perbuatan itu sia-sia. Saya yakin semua kita tidak mau itu. Semua kita ingin setiap ibadah yang dilakukan itu berkualitas. Tetapi tidak semua orang yang berkeinginan mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin ini salah satu dari sekian makna pernyataan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min muridil khair lam yablughu." Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mencapai kebaikan itu. Hanya sebatas niat. Tidak dibekali dengan ilmu. Masuk ke bulan Ramadan, tidak mustahil kita, Anda, ya kan, bagian dari yang mayoritas tadi puasa tidak mendapatkan selain hanya lapar dan haus. Qiyamul lail yang dilakukan setiap malam hanya yang diperoleh begadang, nggak dapat apa-apa. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan semangat kita dalam meraih keistimewaan dari puasa ini atau dari seluruh amal di bulan Ramadan adalah dengan mengetahui apa sih yang akan kita raih dari semua usaha dan pengorbanan kita itu. Karena umumnya orang kita itu bukan hanya dalam bisnis yang hitung-hitungan. Kalau saya modal sekian dapat apa? Kalau saya kerja ini dapat apa? Jadi hitungannya untung rugi. Termasuk dalam ibadah kepada Allah. Padahal aslinya kita itu nggak boleh hitung-hitungan dengan Allah. Ya kan? Kalau saya melakukan ini pahalanya apa? Kalau kecil mah enggak, saya pengen yang gede aja gitu. Padahal bisa jadi yang kecil itu yang Anda dapatkan pahala, yang besar yang Anda kerjakan nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kurangnya bekal tadi ketika menjalankan amal yang diinginkan darinya, keistimewaannya. Karena inilah pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang beberapa keistimewaannya. Sekaligus ini langkah untuk masuk, bukan hanya mengetuk. Kalau hanya ngetuk gitu kan bisa dibuka, bisa enggak kan gitu. Nah, saya gunakan istilah mengetuk ini karena bisa jadi yang ngetuk itu hanya ngetuk doang gitu, tapi nggak bisa buka. Sekarang bagaimana kita bisa ngetuk dan dibuka? Atau sebelum kemudian diketuk sudah terbuka? Apa yang mesti kita lakukan? Kan gitu. Nah, di bulan Ramadan ini paling tidak ada 6, ya kan, amalan yang harus kita kejar untuk bisa melangkah sampai berada di hadapan pintu surga Ar-Rayyan dan memasukinya itu. Insya Allah di pekan berikutnya baru kita bicara teknisnya, karena kalau digabung nggak akan cukup, 2-3 jam pun nggak cukup waktunya. Yang pertama, kejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Kita manusia, hamba Allah, ini makhluk pendosa.
makhluk yang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu khata'un, ada orang yang sering melakukan kesalahan. Mungkin kalau terjemahan pasnya, yang berpotensi ya kan, untuk melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik al-khata', orang yang berbuat salah, adalah yang bertaubat dari mereka. Katakanlah sejak sebelum Ramadan ini banyak maksiat yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak manusia, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembalikanlah hak itu kepada si pemilik hak. Tinggalkan maksiat itu, ya kan? Dan bertekad untuk meninggalkannya dan sesali. Lalu kemudian kalau yang berkaitan dengan hak manusia ditambah satu lagi, yaitu dengan mengembalikan hak itu. Karena ampunan ini sangat diperlukan oleh kita. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan di dunia, kalau kemudian kita berusaha untuk mengakhirinya dengan istighfar atau melakukan amal-amal yang menjadi sebab terampuni dosa kita, insya Allah peluang surga itu masih terbuka lebar. Seingat saya ada pernyataan dari sahabat mulia Abdullah bin Umar, saya lupa perawinya antara Imam Ahmad, seingat saya. Beliau pernah mengatakan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil dianggap kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau diakhiri dengan istighfar. Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa dulu di kalangan Bani Israel ada seorang yang Masya Allah berlumuran dengan dosa dalam hidupnya. Tidak ada dosa besar kecuali dia pernah melakukannya. Di penghujung usianya, Allah berikan hidayah kepadanya untuk bertaubat. Dia bosan juga menjalankan seluruh maksiat itu. Sampai pada akhirnya dia bertanya, ya kan, minta ditunjukkan kepada seorang alim. Badulla ala rahib, lalu tunjukkan kepada rahib. Lalu yang menunjukkan ini berkata, hal lahu min taubah, adakah taubat baginya? Kata rahib, la, tidak ada taubat bagi dia. Dihunus pedang, ditusukkan, mati ini rahib. Sebelumnya telah membunuh 99 orang. Artinya dengan dibunuhnya rahib ini lengkap 100 tuh. Lalu minta lagi tunjukkan kepada orang alim, baru ketemulah dengan seorang alim. Fadulla ala alimin. Lalu ditanyakan hal yang sama, hal lahu min taubat, ada taubat baginya? Kata seorang alim ini, ada, bukan karena takut udah pedang terhunus. Tadi udah saya datang dari rahib, dia bilang nggak ada taubat bagi dia, dibunuh sama dia. Nah ini gimana nih? Ya kan?
Jadi makanya orang yang ditanya itu jangan kena benci lalu kemudian berubah jawaban. Nggak boleh. Harus dikatakan hak walaupun itu pahit. Tetap kita katakan yang hak. Jangan kena dibawa tekanan lalu berubah. Yang tadinya misalkan nggak ada jadi ada, enggak. Tapi orang alim akan disebut dengan orang alim. Dia berilmu. Dia katakan ada taubat bagimu. Memang dalam Islam sebesar apapun dosa orang itu, selama dia masih hidup, dia mau bertaubat, Allah masih buka pintu taubat baginya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat, ya kan? Seseorang, ya kan? Selama masih hayat di kandung badan, sebelum dia nazar, sebelum ruhnya itu dicabut, ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat itu asal benar-benar bertaubat. Lalu orang ini, sang alim, nyarankan pada pelaku dosa ini, intalik ila ardi fulan fa inna fiha unasun ya'budullaha ma'hu ya'budunallaha ma'hu fa inna fiha unas ya'budunallaha fiha fa'budillaha ma'hu fiha fala tarji ila ardika fa inna ardasu atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau kamu mau taubat, kamu harus, ya kan, hijrah dari kampungmu ke kampung pula di sana, katanya. Karena di sana ada orang yang beribadah kepada Allah, ibadahilah Allah bersama mereka di sana. Jangan kamu lagi beranjak dari kampung itu ke kampungmu, karena kampungmu itu rusak, kampung tidak kondusif untuk taubat. Kemudian syarat ini dipenuhi oleh sang orang mau bertaubat tadi. Di tengah jalan, persis tengah jalan antara kampung dia dengan kampung tujuan, dia meninggal. Datang malaikat azab dengan malaikat rahmat, rebutan. Kata malaikat azab, ini milik saya. Kata malaikat rahmat, ini milik saya. Kan dia sudah taubat, betul sudah taubat, kan belum beramal apa-apa dia, dosanya banyak. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengukur lebih dekat kemana antara tempat dia beranjak ke tempat tujuan, ya kan, atau lebih dekat kepada tujuan atau tempat kampungnya. Ternyata bedanya itu hanya satu hasta, lebih dekat ke tempat tujuan. Akhirnya dihukumi milik malaikat rahmat. Jadi kalau dalam hadis sebut wada bisadri, jadi melangkah begini nih, ya kan? Jadi ini dekat ke kampung dia, dadanya itu kepada ke tempat tujuan. Hanya satu hasta bedanya, ya kan? Taubatnya itu nanggung gitu. Makanya membuat malaikat azab dan malaikat rahmat berebutan. Akhirnya ini menjadi milik malaikat rahmat. Akhirnya apa kata Rasulullah? Maka Allah telah mengampuni dosanya. Karena kesungguhan dari orang itu untuk bertaubat, padahal belum melakukan apa-apa. Saya yakin perjalanan hidup kita tidak, ya kan, tidak seburuk orang ini. Ini orang, masya Allah, mungkin seumur hidupnya itu nyusahin orang, meninggal nyusahin malaikat. Ini masya Allah itu luar biasa buruknya orang ini. Ya kan? Di saat hidupnya nyusahin orang, banyak membunuh orang, memperkosa orang, menipu, merampok, kan gitu. Begitu meninggal nyusahin malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan itu. Dua alam, ya kan, disibukkan oleh satu orang ini. Nah, kalau orang semacam ini saja ketika dia bertaubat mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dengan sungguh-sungguh Allah ampuni dosanya. Apalagi kita mungkin kondisinya lebih baik dari dia. Akan tetapi di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak mengambil kesempatan untuk melebur dosa-dosa kita, ya kan, yang mengaminkan
doa keburukan itu juga diwakili dua alam. Orang terbaik, makhluk terbaik milik Allah di dua alam yang berbeda, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari malaikat Jibril itu datang menjumpai Rasulullah SAW di saat beliau berada di hadapan para sahabatnya. Dan satu riwayat disebut beliau di atas mimbar, tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya-tanya tentang aminnya itu. Lalu Rasulullah mengatakan, atani Jibril, tadi datang malaikat Jibril kepadaku. Faqala rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fanzala qabla yufan lahu. Celaka bagi seorang yang masuk padanya Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya. Ini kata malaikat Jibril. Qul amin Muhammad, katakan amin ya wahai Muhammad. Kata Rasulullah, amin. Jadi malaikat Jibril yang mendoakan keburukan bagi seorang yang masuk pada Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya. Lalu diamini oleh Rasulullah SAW. Kira-kira dikabulkan nggak doa ini? Malaikat Jibril wakil dari kalangan malaikat dan malaikat terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad adalah makhluk Allah terbaik di kalangan manusia. Ya kan? Para nabi itu yang paling mulia, para rasulnya. Para rasul yang paling mulia ulul azm. Ulul azm paling mulia adalah Rasulullah SAW. Itu yang mendoakan keburukan itu, yang mengamini doanya pada malaikat. Ini artinya bukan perkara sepele. Oleh karena di bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan untuk meraih pengampunan dosa itu. Ini poin yang pertama. Ini kalau diuraikan panjang, karena ini sejatinya 7 tema 7 pertemuan, tapi waktu kita mepet. Ya, orang kita Indonesia itu pengennya semua ilmu dapat dalam satu waktu. Habis itu kemudian ya, setelah pulang dari kajian hilang semua. Karena ilmu itu harus step by step, sedikit demi sedikit. Nggak bisa insan semuanya didapatkan. Saya pun kumpulin data ini kan lama, Pak. Ya sekarang mudah sudah menjadi ingatan, malakah dalam ingatan kita. Dulu prosesnya panjang, ya, ngumpulin data, nyeleksi data, kemudian sesuai dengan temanya, ya kan? Di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Itu tidak mudah. Maka santri-santri enak dicatat. Nanti kalian menjadi ustaz, tinggal tak perlu capek lagi, ya? Tinggal ditambah lagi, diperluas dan seterusnya. Oke. Itu poin yang pertama, ampunan dosa. Kemudian yang kedua, setelah Allah mengampuni dosa bagi mereka yang betul-betul dan sungguh-sungguh ingin meraih ampunan dosa di bulan Ramadan, Allah siapkan setelah itu pahala. Ya kan? Pahala besar. Ada yang dilipat gandakan pahala itu, ada yang tidak dibatasi. Ada yang pahalanya 1 sampai 10 kali lipatnya, seperti baca Quran. Ya kan? Ada yang 700 kali lipatnya, sedekah. Bahkan sedekah ini nanti pada waktunya kita urai, multi pahala. Termasuk juga salah satu sebab orang terampuni dosanya ketika bersedekah, dia melakukannya secara rutin. Jadi kalau sedekah biasa, ya kan, itu dapat pahalanya 700. Tapi kadang dirutinkan, seberapapun besar kecilnya sedekah itu sepanjang ikhlas, yang penting rutin, maka di situ ada ampunan dosa dan surga seluas langit dan bumi. Nanti baca ayatnya surah Al-Imran ayat 133 sampai 136.
Kalau yang dibutuhkan sampai 134 itu, 133 dan 134. Kemudian ada pahala yang dilipat gandakan, ya kan? Namun dibatasi dengan bilangan malam, yaitu ketika beramal pada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun, kurang lebih 83 tahun sekian. Iya kan? Artinya satu item amal yang kita lakukan pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu sama dengan amal yang kita lakukan selama 83 tahunan itu. Ini berarti masih ada batasan nominalnya. Walaupun berapa angkanya kita nggak tahu. Dan ada amal yang tidak dibatasi pahalanya, yaitu puasa. Ya, puasa ini merupakan amal yang tidak dibatasi, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkait dengan apalagi kalau misalkan kita lakukan amal pada malam Lailatul Qadar itu, satu amal yang kalau kita lakukan amal ini hatta di luar Ramadan sekalipun, pahalanya sama dengan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Apalagi kalau amal ini dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Ini amalnya luar biasa, yaitu sholat 4 rakaat setelah Isya itu. Ada hadis riwayat Imam Tabrani ini dalam Mu'jamul Kabir, bermuara dari 4 sahabat mulia. Ada Aisyah radhiyallahu anha, ada sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ada sahabat mulia Ka'ab bin Mati. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud berkata, salah satu dari 4 varian redaksinya, namun hampir semakna semuanya. Sambil pada Abdullah bin Mas'ud ini karena bicara masalah teknis sekaligus keistimewaannya. Beliau katakan, man shalla 4 raka'atin ba'dal isya la yafsil bainahunna bi taslim kunna bimithlihinna ta'dilu min Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya, tidak dijeda dengan salam, artinya 4 rakaat sekaligus, maka sholat ini setara pahalanya dengan semisal sholat ini yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Kebayang gitu ya, antum sholat 4 rakaat ini di luar Ramadan sama dengan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau sholat ini dilakukan pada malam Lailatul Qadar, berapa pahala yang didapatkan itu dari sholat itu. Hadis ini mauquf pada 4 sahabat mulia ini, namun dihukumi marfu karena 2 hal. Pertama, dari sisi konten, isi, berkait dengan masalah hukum. Gak mungkin sahabat itu membuat hukum di luar syariat Nabi Muhammad SAW, ya kan? Itu poin pertama. Poin yang kedua, dihukumi marfu karena memang ada hadis lain. Saya dapatkan dalam riwayat Imam Bukhari itu, dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau menuturkan, pada suatu malam Rasulullah SAW itu
setelah sholat Isya masuk di rumah Maimunah istri beliau, bibi dari Abdullah bin Abbas ini, lalu kemudian sholat 4 rakaat di rumah Maimunah tadi itu, ya kan? Jadi dengan hadis ini meyakinkan kita bahwa hadis ini mauquf bi hukmil marfu. Adapun dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas jelas itu marfu karena pelaku dari sholat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi hadis ini sahih. Ini pahala besar. Namun sebesar apapun pahala ini, kalau dibanding dengan puasa, lebih besar pahala puasa. Ya kan? Ada hadis Nabi SAW, ini sering saya bawakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada versi lain, riwayat Imam Bukhari, redaksinya punya Imam Muslim, saling melengkapi. Tapi versi ini, sahabat mulia penutur hadis mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Faqala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa. Itu milikku, aku akan memberikan pahala dengannya. Ya kan? Aku akan berikan pahala dengannya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang antum bisa baca ini di mana? Lataiful Ma'arif atau di kitab Fathul Bari karya beliau. Ya kan? Ibnu Rajab itu juga ada Fathul Bari, sebagaimana juga Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau berkata bahwa amal anak Adam itu pahalanya dibatasi dengan nominal tertentu. Ya, seluruh amal kita itu dibatasi nominalnya. Hatta sholat yang tadi kan dibatasi, yaitu dengan setaranya dengan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Katakanlah 83 tahun, ya kan? Atau 1000 bulan, alfi syahr, 1000 bulan. Apalagi kalau sholat ini dilakukan di malam itu, artinya seberapapun besar pahala sholat ini, ya kan, tidak lebih besar daripada pahala puasa, karena ini dibatasi. Kalau tidak dibatasi, itu berarti melampaui bilangan yang dibatasi seberapapun besarnya, ya kan? Paham maksud ini? Ini pahala puasa. Dari seluruh amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya, dibatasi dengan nominal tertentu. Dari 1 sampai 10 sampai 700 kali lipatnya atau lebih. Tapi yang jelas dibatasi, kecuali puasa, kata Allah. Kenapa Allah tidak batasi pahala puasa dengan nominal tertentu? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, karena puasa itu adalah kesabaran. Ya kan? Karena puasa itu adalah kesabaran, di mana pahala sabar itu tanpa batas. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, penggalan ayat 10 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Jadi pahala sabar itu tanpa batas.
Karenanya beruntung bagi seorang yang kalau ditimpa musibah, sebelum ditimpa musibah dia dalam ketaatan kepada Allah, dia bersabar, banyak keistimewaan yang dia dapatkan. Tapi betapa petakanya seorang yang tertimpa musibah, sebelum tertimpa musibah dia pelaku maksiat, karena itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi orang yang taat kepada Allah, Allah berikan musibah kepadanya, dia bersabar, bukan hanya pahala tanpa batas didapatkan, tetapi Allah jatuh cinta kepadanya itu, dan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamil jazaa' ma'idhamil bala'. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-suhd." Sesungguhnya besarnya pahala sangat tergantung pada besarnya ujian itu. Seluruh Nabiullah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling berat orang yang mendapatkan ujian, kata Rasulullah, adalah para nabi. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an?" Siapa orang yang paling berat ujian? Al-anbiya, kata beliau. "Tsumma al-amthal fal-amthal, wa yubtala al-insan ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salaba zida fil bala'." Orang yang paling berat mendapatkan ujian itu para nabi. Para nabi dan orang-orang baik. Dan orang akan diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Kalau sedikit nampak pada agamanya itu kuat, Allah akan ditambah ujiannya itu. Di saat itu Allah jatuh cinta padanya. Sebab dikatakan tadi, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Ya kan? Kalau dia ridha atas ujian Allah itu, maka Allah pun ridha padanya. Kalau dia tidak menyukai ujian itu, dia selalu mengeluh dan seterusnya, pastikan Allah sedang murka padanya. Ya kan? Jadi pahala puasa ini luar biasa besar. Kena kesabaran tadi. Ya kan? Baik. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa ini. Dan apa yang mesti kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Baik terkait dengan pembatal puasa atau yang perkara yang bisa menghilangkan atau mengurangi paling tidak pahala puasa itu. Baik. Jadi ini yang harus kita kejar. Sementara Rasulullah katakan, ya, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang melakukan puasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Jadi puasa ini kalau kita telusuri semua hadis-hadisnya, untuk mendapatkan pahala puasa perlu perjuangan. Setelah kita dapatkan, itu pun ada potensi untuk hilang pahala puasa itu. Ada perbuatan yang sering orang lakukan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Apa itu? Syatam, caci maki. Nanti kita bahas pada waktunya. Ini tema pasca Ramadan. Jadi orang bisa gagal meraih keistimewaan puasa, bisa di bulan puasa saat proses puasa dia nggak dapat pahala puasa itu, atau setelah meraih pahala puasanya dia gagal mempertahankannya. Ini artinya perlu perjuangan ekstra. Kalau kita dapatkan apa yang, ya kan, kalau kita dapatkan, kalau kita berhasil mempertahankannya, meraih dan berhasil mempertahankan pahala puasa, kata Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala,
nanti ketika seluruh amal anak Adam ditimbang, katakanlah lebih berat kepada maksiat dibanding ketaatannya, ya kan? Pahala puasa belum ditimbang itu. Nah, akhirnya kemudian puasa itu ditimbang. Itu bisa memberatkan, ya kan? Timbangan pahala amal dibanding dengan amal soleh dibanding dengan maksiat. Ini berarti kita harus betul-betul mengejar pahala puasa itu dengan baik, ya kan? Dan bersungguh-sungguh untuk mempertahankannya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kondisi kita mustajab doa. Banyak hadis terkait dengan ini. Ada riwayat Imam Baihaqi, Ibnu Asakir, Ibnu Majah dan lain-lain, ada Abu Dawud seingat saya. Rasulullah pernah mengatakan, rubba sa'imin hadduhu salasu da'watin mustajabat, 3 doa yang terkabulkan. Da'watus sha'im wa da'watul madlum wa da'watul musafir, yaitu doanya orang yang berpuasa. Ada 3 doa orang yang dikabulkan. Doa orang berpuasa, yang kedua orang yang terdolimi, yang ketiga doanya musafir. Saya mencoba mencari hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kondisi orang yang berpuasa itu mustajab doa. Ternyata, ya kan, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala itu minta kepada kita untuk mempersiapkan diri, minta perubahan yang terbaik terkait dengan takdir rincian setahun yang akan datang, yang Allah akan turunkan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar itu. Bukankah Allah berfirman dalam surat Dukhan, Allah katakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya, di malam Lailatul Qadar itu dirincikan perkara yang penuh dengan hikmah. Artinya rincian, kata para ulama, tentang takdir seluruh makhluk setahun ke depan Allah berikan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Karenanya sebelum 10 terakhir itu tiba, ya kan, kita manfaatkan waktu mustajab doa, baik khusus ketika kita sedang berbuka antara adzan dan qomat, di tengah malam kita berdoa kepada Subhanahu wa ta'ala, ya kan, agar memberikan takdir yang terbaik itu, ya kan. Takdir apa kira-kira yang akan dirincikan itu? Kita tahu takdir global kita pada saat kita berusia 120 hari dalam rahim ibu kita, di saat 4 bulan itu, usia 4 bulan, Allah mengutus malaikat, fayursal ilaihil malak. Siapa yang hafal hadis ini? Arba'in Nawawi. Siapa yang hafal? Apa awalnya? Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Apa? Inna ahadakum yujma khalquhu bi badni ummihi 40 yawman nutfatan. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Fayursal ilaihi al-malak
fayumar bi arba'i kalimat. Pertama apa? Bikadri rizki wa amali wa ajali syaqiyun am sa'id. Ya kan? Ini 4 takdir yang Allah tentukan bagi kita. Sungguh proses, ya kan, penciptaan kalian di rahim ibu kalian itu berawal dari nutfah selama 40 hari pertama. Lalu kemudian di 40 hari kedua, alaqah, sesuatu yang menempel di dinding uterus, menempel seperti lintah itu. Lalu kemudian tumbuh pada saat itu apa? Tumbuh tulang rapuh dan seterusnya, lalu diselimuti dengan laham, maka disebut dengan mudghah. Terbentuklah manusia sempurna saat itu. Baru dikirim malaikat untuk meniupkan roh. Lalu diperintahkan untuk menentukan 4 hal. Ini takdir global kita yang akan kita jalani seumur hidup kita. Tentang rezeki yang akan kita dapatkan, kaya miskinnya sudah ditentukan, siapa istri kita pun sudah dikasih tahu di situ. Rezeki itu bukan hanya harta. Seluruh kenikmatan adalah rezeki. Yang kedua, tentang amal yang akan kita lakukan, maksiat atau taat. Maka Allah katakan dalam surah As-Saffat ayat 96, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Termasuk kemudian ajal pun Allah tentukan 60 sampai 70 tahun. Dan juga yang terakhir Allah tentukan kita akan berakhir su'ul khatimah atau husnul khatimah, syaqiyun am sa'id, sengsara atau bahagia. Nah, rincian tahunannya itu ditentukan bersamaan dengan Lailatul Qadar turunnya. Dan takdir ini bukan harga mati. Ini masih bisa dirubah dengan 2 hal, ikhtiar maksimal dan doa. Ikhtiar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang berubah nasib. Harus ada ikhtiar. Kemudian disertai dengan doa. Kita tadi sudah berikhtiar untuk meraih ampunan dosa, mengejar pahala dari seluruh amal yang disyariatkan, baik khusus di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Di saat kemudian dikabulkan doa Allah Subhanahu wa taala, kita minta Allah Subhanahu wa taala perubahan takdir yang terbaik. Kalau kecenderungannya selama ini maksiat, sulit sekali untuk melakukan ketaatan, minta kepada Allah hati yang taat, sehingga kemudian pasca Ramadan lahir pribadi-pribadi yang senantiasa bisa bertakwa. Itu yang Allah inginkan. Di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, agar kalian senantiasa bertakwa. Itu yang Allah inginkan. Terkait dengan rezeki, kalau selama ini mungkin sakit-sakitan, susah sekali mendapatkan jodoh dan lain-lain, ya kan? Atau diberikan harta yang mungkin tidak berkah banyak tapi tidak berkah, mintalah harta itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki yang berkah sehingga mendapatkan pasangan yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik. Itu rezeki. Anak yang saleh dan salehah, itu rezeki. Harta yang berlimpah diberkahi, rezeki. Kalau selama ini waktu hanya habis untuk dunia, mintalah, ya kan, usia yang berkah sehingga waktu yang tersisa manfaat untuk dunia dan akhirat. Apalagi kalau selama ini waktu, ya kan, enggak manfaat. Jangan kan gitu, akhirat dunia aja enggak. Nongkrong di pinggir jalan, kerjain orang mabok, begitu. Itu enggak ada manfaat. Dunianya enggak, akhiratnya enggak. Ya kan, udah miskin, di akhirat digebukin. Saya yakin semua kita enggak mau itu. Oleh karenanya minta kepada Allah usia yang diberkahi. Kalau sepertinya kecenderungannya bermaksiat, sulit sekali kita keluar dari zona itu. Kita pesimis untuk masuk surga. Di bulan Ramadan ini dibuka kembali kesempatan itu agar Anda optimis, ya kan?
dan bisa berubah takdir. Dan berdoa kepada Allah agar kemudian kita husnul khatimah. Kalau doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah lihat pasca Ramadan ada perubahan pada perilaku kita dan kondisi kita insyaallah taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini kesempatan yang kita harapkan bersama. Sepanjang malam itu banyak orang yang dibebaskan dari api neraka. Udah dosa diampuni, pahala dalam genggaman, doa bisa berubah takdir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu sudah mulai terlihat. Mudah-mudahan kita dikabulkan, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal, dan itu mudah bagi kita untuk menjadi bagian orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Ada kesempatan untuk dibebaskan dari api neraka. Ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradul jinn. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Wa ghulqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab. Wa nada munadin bis sama'. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aksir. Fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala awtaqa' minan nar wa dhalika fi kulli lailah." Apabila malam pertama Ramadan tiba, semua setan dibelenggu, jin-jin nakal semua dibelenggu, seluruh pintu surga dibuka, tidak satu pun ditutup, seluruh pintu neraka ditutup, tidak satu pun dibuka. Lalu ada yang menyeru di langit dan berkata, "Wahai orang yang ingin melakukan ketaatan, lakukan." Mumpung setan-setan penggoda dibelenggu, kan gitu. Mumpung kaum muslimin melakukan hal yang sama, semangat membara. Tapi tidak cukup hanya semangat membara tanpa ilmu, maka sebelum Ramadan kita bekali dengan ilmu agar amal itu tidak sia-sia. Wa ya baghiyasyarr syarr, wahai orang yang ingin melakukan atau menginginkan kejahatan atau kemaksiatan, stoplah di bulan Ramadan ini. Fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala udhaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan itu kita. Apa kuncinya? Ya kan? Tingkatkan semangat takwa kita kepada Allah. Dalam arti kita hanya mengamalkan yang disyariatkan tanpa melihat sunnah wajibnya, dan menghindari semua larangan, kecil apalagi yang besar. Ini modal bagi kita untuk menjadi bagian orang-orang yang dibebaskan dari api neraka itu. Kemudian yang kelima, mungkin karena perjalanan hidup kita terlalu banyak dosa ini. Ya kan? Saking banyaknya dosa, baru taubat di penghujung usia. Ya kalau langsung mati kan enak. Ini masalahnya, masih Allah panjangkan usianya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesempatan bagi kita untuk tidak mampir ke neraka sekalipun pelaku maksiat. Dan itu bisa didapatkan di bulan Ramadan ini. Andai kata saking banyaknya dosa, harus mampir lama di neraka dengan siksa yang berat, bisa diringankan, ya kan, siksa itu, dan dipercepat keluar dari api neraka karena ada syafaat dengan izin Allah yang bisa menyelamatkan kita darinya, yaitu syafaat puasa dan syafaat bacaan Al-Quran yang kita baca. Ini puasa luar biasa, multi pahala. Santri kalau mau nanti yang bisa nulis, coba tulis puasa dan keistimewaannya. Ya, banyak sekali keistimewaan, apalagi secara medis sekarang.
sudah menjadi sebuah kenyataan ilmiah bahwa puasa itu dengan izin Allah banyak menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lihat. Baik. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa riwayat Imam Ahmad dan Tabrani seingat saya dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu kelak di hari kiamat memberikan syafaat bagi seorang hamba. Siapa dia seorang hamba ini yang akan diberikan syafaat oleh Al-Qur'an dan puasa itu? Itu orang yang berpuasa dengan benar, ya kan? Artinya dia memperoleh pahala puasanya dan berhasil mempertahankan pahala puasa itu pasca Ramadannya. Dan orang yang gemar membaca Al-Quran di malam hari, baik dengan qiyamul lail yang dia lakukan, atau setelah qiyamul lail dia tidur bangun hanya baca Al-Quran. Saat itu puasa berkata, "Ya Rabbi, mana'tu ta'am wasyahwat bin nahar bin ajri masya'dini." Ya Allah, dulu aku melarangnya dia makan dan beri syahwatnya di siang hari karena dia kena puasa. Fasyafini fi, maka jadikanlah aku memberi syafaat baginya. Kemudian Al-Quran juga berkata, "Ya Rabbi, mana'tu an-naum bil-laili min ajli fasya'finihi." Dulu aku pernah melarangnya tidur malam karena dia membacaku, maka jadikan aku memberi syafaat padanya. Layu syafa'a, maka keduanya dijadikan pemberi syafaat. Bagi siapa? Bagi orang yang baca Al-Quran dan puasa dengan benar. Asy-syafa'ah di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah at-tawassutu lil ghair li jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan maslahat atau menjauhkan dari mudarat. Mendatangkan maslahat itu yang tadinya sedianya lama di neraka, berat siksanya, bisa dipercepat keluar dari api neraka dan diringankan siksa dan mendatangkan manfaat, kan? Atau mencegahnya dari mudarat yang sedianya mampir ke neraka, nggak perlu mampir karena Allah ampuni dosanya dan dimasukkan apa? Ke surga. Ya kan? Jadi setelah ampunan dosa diraih, pahala berlipat ganda dalam genggaman, ya kan? Doa merubah takdir kita ke arah yang lebih baik, kesempatan terbebas dari api neraka dalam genggaman, atau kalau tidak masih ada peluang untuk mendapatkan syafaat, minimal yang didapatkan dari syafaat ini meringankan siksa, mempercepat keluar dari api neraka. Andai kata Allah masih kasih usia kita, pasca Ramadan diperpanjang usia kita misalkan, Allah jadikan puasa itu sebagai pelindung kita dari api neraka, sehingga di sisa usia kita itu digiring untuk istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW dalam ada penggalan hadis Muslim, riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, "As-siyamu junnah." Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Ditegaskan dalam riwayat Imam Ahmad sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Rajab dalam Al-Jami' al-Ulum wal Hikam, yaitu as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang sangat kokoh yang dapat melindungi seorang dari api neraka. Kenapa? Karena di dalam puasa itu seluruh nafsu itu sudah ditundukkan. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu bicara. Semua nafsu ini asalnya mendorong orang, menggiring orang untuk senantiasa melakukan keburukan dan kemaksiatan. Ya sebagaimana sifat dasar
Nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jadi nafsu itu senantiasa mendorong untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa 1 bulan kita berhasil mengendalikan nafsu. Pasca Ramadan kita akan digiring untuk senantiasa ngikutin wahyu. Jadi nafsu kita sudah dikendalikan. Nafsu bukan dihilangkan dalam Islam, tapi dikendalikan. Kalau demikian adanya, maka peluang untuk mendapatkan rahmat, ya kan, dan husnul khatimah di penghujung akhir hayat dalam genggaman. Sehingga pada akhirnya bukan hanya mengetuk pintu ar-rayyan, tetapi insya Allah bisa masuk, ya kan, ke pintu ar-rayyan bersama orang-orang yang melakukan hal yang sama. Di mana pintu ini tidak diperuntukkan kecuali bagi mereka yang berhasil meraih pahala puasa di bulan Ramadan dan berhasil mempertahankan sampai tutup usianya. Mudah-mudahan itu kita. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat mulia Sahal. Dia pernah menuturkan, inna bil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun fayaqumun fayuqal aina as-saimun fayaqumun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala ughliq falam yadkhul ghairuhum ba'dahu minhu ahad, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh di surga itu ada pintu ar-rayyan, ya kan, yang diperuntukkan hanya bagi mereka yang berpuasa. Lalu mereka semua diseru, mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka berdiri serentak, lalu masuk dari pintu itu. Setelah dipastikan semua masuk, lalu pintu itu ditutup. Setelah ditutup, tidak seorang pun selain mereka yang memasuki dari pintu itu. Mudah-mudahan kita. Tinggal pertanyaan besarnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, bagaimana cara, ya kan, puasa dan cara ibadah yang bisa kita lakukan, ya kan, pada bulan Ramadan ini untuk membuka pintu dan memasuki pintu tersebut. Ini berarti terkait dengan tata cara bagaimana kita berpuasa. Saya kedepankan ini, tadinya ingin membahas tentang hukum berkait dengan siapa puasa dan seterusnya, tapi karena ini kita pekan depan itu sudah berikutnya akan masuk bulan Ramadan, maka saya akan bahas teknis atau cara puasa, ya kan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru berikutnya insyaallah di pekan ketiganya saya akan membahas tentang hukum-hukum terkait dengan masalah masalah yang ada di bulan puasa itu. Insyaallah taala. Mestinya ini yang ketiga ini di pertama, tapi kalau ini mau puasa, ya kan sayang tuh ada sepekan kita puasa, paling tidak kita tahu ilmunya agar puasa di tahun ini lebih bermakna insyaallah taala. Alhamdulillah pas waktu. Wallahu taala. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat 4 rakaat setelah Isya itu? Ya kan? Sholat ini disunnahkan itu pertama kali. Caranya 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal. Karena 4 rakaat kan dijeda dengan salam. Enggak disebutkan juga tahiyat awal di situ. Ya kan? Lakukan 4 rakaat sekaligus. Kemudian apakah dirutinkan? Ya, tidak dirutinkan. Ya, sesekali ditinggalkan. Sesekali ditinggalkan, jauh lebih baik. Karena Rasulullah tidak merutinkannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini muncul pertanyaan di sini, apakah sholat 4 rakaat itu termasuk sholat ba'diyah? Jawabannya tidak. Ya kan? Ya sholat ba'diyah lakukan 2 rakaat, ya pulang ke rumah lakukan 4 rakaat sekaligus ya. Karena kan nggak boleh salam, nggak ada salamnya.
Enggak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu. Kalau 2 rakaat salam bisa tercover. Masalahnya ba'diyahnya itu kan 2 rakaat. Ini 4 rakaat sekaligus. Kalau digabung bagaimana? Beda kan? Nah, maka lakukan 2 salam, ba'diyahnya setelah itu tambah 4 rakaat. Ya memang di rumah dianjurkan tadi kan Rasulullah lakukan di rumah. Lakukan di rumah. Wallahu ta'ala. Batas waktu sholat jamaah qashar bagi musafir untuk berapa hari ya Ustaz? Dan apakah boleh kalau sudah sampai tujuan sholat dilakukan secara biasa seperti biasa? Ini pertanyaan simpel tapi perlu waktu panjang. Saya jawab simpelnya saja. Sholat jamaah. Pertama, jamaah qashar ini 2 hal yang berbeda. Qashar itu berlaku hanya milik musafir. Safar yang secara urf itu kalau orang ditanya keluarganya kemana, suami anda keluar kota, baru boleh qashar sholat itu. Mulai qasharnya ketika dia keluar dari kampung. Kalau misalkan saya tinggal di Cibinong ini, kalau saya misalkan mau berangkat ke Surabaya, naik mobil lewat Depok, nanti duhur di Depok, saya udah boleh qashar karena udah keluar dari Cibinong. Ngacu kepada praktek Rasulullah SAW ketika mau ke Mekah. Beliau keluar dari kota Madinah, di Bir Ali, beliau sholat asarnya sudah diqashar, ya kan? Dan juga secara tersirat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 101 atau 102 itu, Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin." Apabila kalian telah melakukan bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat itu jika kalian khawatir diserang oleh musuh. Sungguh orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Abul Ali yang pernah bertanya kepada sahabat mulia Umar tentang ayat ini. Dia berkata, ayat ini mengatakan kan seakan-akan dalam kondisi qashar itu seakan-akan dalam kondisi ketakutan saja, ya kan? Umar tadi memahami hal itu. Lalu aku sampai tanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqah. Jadi qashar itu adalah sedekah Allah kepada kalian, maka terimalah. Ini dispensasi Allah berikan pada kita. Dan Rasulullah praktekkan itu. Nah, baru kemudian selama di safar itu, selama safar seperti tadi dikatakan keluar kota, katakanlah ke Bandung atau Surabaya, selama di sana kita mengqashar salat kita. Memang ada 2 sahabat yang mempraktekkan berbeda. Sahabat mulia Abdullah bin Umar itu memahaminya, jadi panjang ini. Ketika Rasulullah SAW di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah itu kurang lebih 18 hari beliau mengqashar salat. Ketika di perang Tabuk itu 20 hari. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas memahami dari 2 ini bahwa ketika safar seseorang itu kata beliau 19 hari atau 20 hari, itulah hak dia mengqashar. Setelah itu kemudian beliau sempurnakan. Ini versi Abdullah bin Abbas. Versi yang kedua, Abdullah bin Umar memahami dari 2 praktek ini bahwa selama orang itu safar maka dia berhak untuk mengqashar. Kenapa melampaui batas 19 dan 20? Karena Rasulullah SAW ya memang kebutuhannya di Mekah cuma 18 19 hari, sementara di Tabuk 20 hari. Berarti begitu berakhir qashar dia pulang, kemudian disempurnakan. Beliau pahami bahwa selama orang itu safar maka berhak untuk mengqashar salatnya. Ya kan? Makanya di dalam riwayat Imam Baihaqi ketika di Ad-Daibijah itu selama 6 bulan beliau mengqashar salat. Sahabat mulia Masruq ketika di perang Qadisiyah seingat saya itu kurang lebih 1 tahun beliau melaksanakan itu. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ya kan? Jadi kemudian selama safar dia berhak untuk qashar kecuali bermakmum dengan muqim. Kasus sahabat mulia Musa bin Salamah ketika dia tiba di Mekah bermakmum, saya salat zuhur pada sahabat mulia Abdullah bin Abbas, kemudian dia berkata kepadanya, idza kunna fi rihalina shallaina ma'ak fa idza falamma shallaina ma'ak atmamnaha. Kami ketika dalam safar kami lakukan salat 2 rakaat, ketika kami bermakmum dengan Anda ini kami sempurnakan. Apa kemudian sahabat Abdullah bin Abbas berkata, tilka sunnati Abul Qasim, itulah sunnah Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita bermakmum dengan muqim maka disempurnakan walaupun hak kita adalah qashar. Adapun terkait kemudian dengan jama' itu kondisional. Jama' itu enggak mesti hak musafir.
Jamak itu adalah milik orang yang tidak mampu atau ada udzur untuk melakukan sholat pada waktunya masing-masing. Karena hukum asal sholat pada waktu masing-masing itu adalah wajib. Ya sebagaimana dalam surah Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan pada kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwa wajib hukumnya seseorang itu sholat pada waktu masing-masing kecuali mereka yang berudzur. Ya kan? Nah, praktek Rasulullah SAW ketika di kota Mekah pada saat pembebasan kota Mekah selama 18 atau 19 hari versi Imam Bukhari tadi, beliau tidak mengqasarnya. Duhur salat 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, karena memang tidak dibutuhkan. Tapi ketika kemudian beliau ke Tabuk, ya kan, beliau dalam safarnya kadang ke tujuan itu beliau menjamak dan qasar. Karena kondisinya, jadi tergantung kondisi. Bahkan Rasulullah pernah di Madinah dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, tanpa sebab hujan tidak karena sakit beliau menjamak salat. Lalu ketika ditanya oleh muridnya bernama Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in kibar, tentang kenapa Rasulullah lakukan itu, kata beliau, Allah yuharrija ummata, supaya tidak memberatkan umatnya. Komentar Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim, dia berkata, boleh bagi seorang menjamak salat tanpa sebab selama itu tidak dijadikan sebuah rutinitas. Selama itu tidak dijadikan sebuah rutinitas. Misalkan kita mau ke Tanah Abang, berdasarkan kebiasaan mungkin takut macet dan seterusnya, takut telat salat Rasulullah. Kemudian misalkan duhur kita berangkat, boleh kita menjamak duhur dan asar jamak takdim, tapi tidak boleh qasar. Duhurnya 4 rakaat, qomat, kemudian asar 4 rakaat. Selama ini tidak dijadikan sebuah rutinitas, itu boleh, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kapan kemudian berakhir qasar tadi? Berakhir qasar kalau kita pulang kampung. Kalau tadi misalkan saya boleh qasornya misalkan di ketika udah keluar dari Cibinong, katakanlah Depok, maka baru sebelum masuk Cibinong, di bagian manapun sebelum masuk Cibinong, saya masih boleh qasar. Begitu udah masuk Cibinong, sempurnakan. Adapun kemudian jamak ketika sudah terangkat udzur, tidak ada pendorong kita untuk melakukan jamak, ya maka tidak boleh jamak sekalipun itu safar. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Baik, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.